Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya Nasrullah akan mempresentasikan hasil SCP Internship dengan judul penggunaan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan di layanan customer support PT Cloud Hosting Indonesia. Untuk outline yang akan saya bahas, yang pertama yaitu latar belakang, lanjut ke tujuan dan manfaat, company profile, kegiatan internship, analisis bidang keilmuan dalam internship, capaian hasil internship, lalu kesimpulan. Dari mulai latar belakangnya sendiri, internship atau magang ini merupakan program wajib dari Universitas Nusa Putra atau dari kampus saya sendiri. Dan ini merupakan salah satu cara bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat di kelas sebelumnya. Dan untuk internship yang saya lakukan ini merupakan program pemerintah yang disebut dengan MSIB atau magang studi independen bersertifikat, di mana untuk proses mengikuti ini kita dilakukan seleksi terlebih dahulu dan kita apply CV dan persyaratan-persyaratan lain melalui website dari kampus Merdeka. Saat kita sudah lolos, maka perusahaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah tersebut akan menghubungi kita. Nah, lalu di zaman digital yang terus berkembang ini kan harapan pelanggan terhadap layanan pelanggan yang cepat, responsif, dan personal itu semakin tinggi. Inilah alasan kenapa PT Cloud Hosting Indonesia melakukan atau menanamkan teknologi AI chatbot salah satunya untuk meningkatkan pengalaman customer support dalam peningkatan layanan kepada pelanggan-pelanggan di PT Cloud Hosting Indonesia. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Karena di saat kita melakukan internship atau magang di perusahaan tertentu, kita akan diajari hal-hal yang baru oleh orang-orang yang bekerja di sana. Sebelum kita melakukan internship pun, pihak perusahaan akan memberikan kita bekal ilmu basic atau dasarnya terlebih dahulu. Lalu saat magang mulai berjalan, kita akan magang sambil belajar juga. Selanjutnya yaitu membangun jaringan profesional, karena di sana sangat banyak sumber daya manusia yang profesional tentunya di suatu perusahaan, maka kita dapat membangun relasi-relasi yang profesional dengan mereka. Ini akan bermanfaat tentunya bagi kita sebagai mahasiswa, salah satunya yaitu mungkin akan dapat peluang untuk menerima atau mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Di saat kita sudah menerima banyak ilmu, juga pengalaman, otomatis kepercayaan diri kita akan meningkat di bidang-bidang tertentu. Baik, selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu peningkatan keterampilan seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas. Ini manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan yang kita masuki. Nah, karena saat magang itu kan karyawan-karyawannya itu akan terbantu karena adanya pemagang. Dari pengalaman saya pribadi, di sana customer support itu kan ada 3 shift dan per shift itu lumayan sedikit sih orangnya. Nah, makanya saat ada para eh, pemagang hadir itu mereka sangat terbantu dan meningkatkan produktivitas mereka sehingga mereka dapat melayani banyak customer secara sekaligus. Selanjutnya yaitu citra lembaga yang akan dirasakan oleh Universitas Nusa Putra sendiri, dikarenakan ada em, anak-anak atau mahasiswa dari kampus tersebut yang lolos dari MSIB juga ke perusahaan-perusahaan tertentu sehingga mereka tahu Universitas Nusa Putra ini banyak nih anak-anaknya yang lolos di MSIB. Selanjutnya yaitu pengalaman, karena ini otomatis akan didapatkan oleh para pemagang dan manfaatnya itu bisa menjadi bekal ilmu atau eh, decision making yang akan kita lakukan di waktu ke depan. Selanjutnya yaitu company profile, dan PT Cloud Hosting Indonesia atau akan saya sebut ID Cloud Host merupakan penyedia layanan cloud dan
infrastruktur terkemuka di Indonesia yang memberikan solusi serta menawarkan daya komputasi untuk mendigitalkan perusahaan, bisnis, serta masyarakat. ID Cloud House ini didirikan pada tahun 2015 dan memiliki cara kerja yang unik, yaitu customer support-nya saya tadi sudah sebutkan memiliki 3 shift, maka dari itu 24 jam per 7 konsumen-konsumen itu dapat menghubungi customer support di PT Cloud Hosting Indonesia saat mereka memiliki kendala atau masalah-masalah di produk atau layanan ID Cloud Host. Dan selanjutnya PT Cloud Hosting Indonesia ini juga terus berusaha memuaskan pelanggan sehingga sampai saat ini dipercaya oleh lebih dari 300.000 pelanggan. Untuk visi dan misinya sendiri, yaitu visinya menjadi cloud provider atau penyedia cloud terbesar dan terpercaya yang membawa nilai sosial untuk mendukung ekosistem digital Indonesia. Dan untuk misinya sendiri, yaitu menjadi one-stop platform to go digital untuk semua orang dengan aksesibilitas yang cepat, teknologi terkini, dan mitra bisnis yang sangat baik untuk pengembangan bisnis klien. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan ini merupakan struktur organisasi utama di PT Cloud Hosting Indonesia. Yang pertama yaitu Kang Faisal Reza sebagai CTO ID Cloud Host atau Chief Technology Officer, di mana Kang Faisal ini bertanggung jawab atas strategi teknologi dan pengembangan produk-produk teknologi. Selanjutnya Kang Roful Z Santosa yang merupakan mentor saya sendiri. Dia adalah CCO ID Cloud Host atau Chief Customer Officer yang bertanggung jawab untuk komunikasi-komunikasi dengan customer atau masalah-masalah yang terjadi dengan customer. Selanjutnya yaitu Kang Alfian P. Sakawiguna yang merupakan CEO atau Chief Executive Officer. Dan ini merupakan jabatan eksekutif tertinggi. Dia juga merupakan owner dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan arah keseluruhan perusahaan. Selanjutnya yaitu Kang Muhammad M. Lutfi atau sebagai Chief Marketing Officer di ID Cloud Host. Dia bertanggung jawab untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran, juga promosi produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya yaitu Kang Adam R. Darmanto yang merupakan Chief Operating Officer. Dia ini merupakan orang yang bertanggung jawab untuk pengelolaan operasional sehari-hari dan kegiatan bisnis inti dalam sebuah perusahaan. Untuk kegiatan yang saya lakukan, yang pertama yaitu memberikan informasi produk kepada konsumen tentunya, lalu pengelolaan tiket billing, di mana di sini tiket billing ini berfungsi saat customer ini membutuhkan perbantuan teknik pada layanannya atau pembayaran invoice pada layanannya. Selanjutnya yaitu mempertahankan basis pengetahuan yang terus diperbaharui karena kita sebagai customer support ini punya schedule untuk meeting ya setiap minggu itu sekali setiap hari Jumat, dan saat ada produk atau layanan baru maka dalam meeting tersebut dibahas agar kita dapat paham. Selanjutnya yaitu pemberian solusi kepada customer, melakukan pemberhentian layanan. Saat pemberhentian layanan ini itu dilakukan ketika ada laporan melalui email atau kolom chat, mereka juga memberikan bukti terlebih dahulu. Nah, kita juga akan melakukan pengecekan dan saat memang terbukti kalau misalkan website atau layanan tersebut terdaftar di ID Cloud Host, maka kita sebagai customer support dapat melakukan pemberhentian layanan. Selanjutnya yaitu melakukan pembayaran invoice dan juga melakukan pengecekan pada log mutasi. Nah, analisis bidang keilmuan yang didapat saat internship ini yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Bidang keilmuan ini mempelajari TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya perangkat keras juga perangkat lunak. Di sini saya mempelajari berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh ID Cloud Host. Selanjutnya yaitu manajemen. Bidang keilmuan ini mempelajari tentang pengelolaan organisasi, lalu waktu, termasuk di dalamnya perencanaan serta penggerakan. Selanjutnya yaitu dari bidang keilmuan psikologi, karena di sini kita sebagai pemagang itu belajar mengenai perilaku manusia ya, karena kita berhubungan secara tidak langsung dengan customer melalui website atau aplikasi-aplikasi lain, sehingga kita belajar persepsi, motivasi serta emosi dari para customer.
Capaian hasil internshipnya yaitu yang pertama dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sana kita belajar sistem ticketing, lalu chatbot AI, juga machine learning. Kita juga belajar beberapa aplikasi yang digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan produk atau layanan di ID Cloud Host. Selanjutnya dari aspek psikologi, kita mempelajari atau mendapatkan hasil mengenai kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, persepsi pelanggan terhadap layanan, lalu emosi pelanggan. Selanjutnya itu problem solving dari aspek manajemen, karena kita belajar bagaimana memecahkan masalah dengan otak yang dingin, karena ada beberapa memang konsumen yang langsung marah-marah gitu saat um, memiliki kendala, dan kita juga langsung apabila kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan, kita dapat berkomunikasi dengan langsung ke karyawan-karyawan yang ada di situ dan mereka bersedia membantu kita. Baik, untuk kesimpulannya, menunjukkan bahwa saya telah mencapai pencapaian penting dalam memahami dan menerapkan berbagai ilmu yang terkait dengan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam layanan customer support. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi information, juga communication, management, and psychology. Dan secara keseluruhan, internship ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar teknologi informasi serta komunikasi, kemampuan analisis terhadap kebutuhan pelanggan, dan kemampuan merancang strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini memberikan kontribusi berharga sih bagi pengembangan pengetahuan juga keterampilan untuk karir saya di masa depan. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi. Foto di sebelah kiri adalah kita saat grand opening, lalu di sebelah kanan yaitu saat graduation day atau perpisahan. Baik, terima kasih. Sekian hasil seminar untuk SCP internship yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.